Dirar bin Damrah Al-Kinani berkata, Ali adalah sosok yang memiliki pandangan jauh ke depan. Kekuatan fisiknya tidak diragukan, ucapannya menjadi penentram hati, keputusannya memberikan keadilan. Ia tidak tertarik dengan kemewahan dunia, ia lebih akrab dengan gelapnya malam, mudah menangis karena takut kepada Allah, pikirannya mendalam. Ia sering melakukan introspeksi diri. Ia senang dengan pakaian dan makanan yang kelas rendah. Melihat kepribadian dan sikapnya, banyak orang jahat yang bertobat dan orang lemah menjadi punya harapan kembali. Ali cak itu, jadi Fatimah mau tidak mau mengikuti juga kehidupan seperti yang Ali lakukan kayak gitunya. Dia malah sibuk dengan masjid, berhusu, menangis, terseduh-seduh di dalam masjid dengan berdoa, "Hai kesenangan dunia, apakah kamu mencoba merayuku? Sungguh aku tidak akan tergoda. Pergilah, rayulah orang lain. Sungguh aku tidak akan mendekatimu. Usiamu hanya sebentar dan hina pula. Namun kamu sangat bahaya. Perjalanan masih jauh, banyak rintangan menghadang, namun bekal hanya sedikit." Inilah yang dilakukan oleh Ali. Dia lebih banyak masjid. Jadi kalau dia malam dia sering ke masjid, dia mengadu kepada Allah. Dia mencoba untuk berintrospeksi diri, menangis bahwa dunia itu tidak kate apa-apa, cuma sebentar kayak itu. Tidak kate dia untuk ke yang dia tuju adalah untuk ke akhirat. Sebelum Rasulullah meninggal, Fatimah dibisiki oleh beliau yang membuatnya sedih sekaligus senang, seakan ia menangis dan tertawa pada waktu yang bersamaan. Aisyah berkata, pada saat itu kami para istri Rasulullah berkumpul di tempat beliau. Satu pun dari kami tidak ada yang beranjak. Lalu Fatimah datang. Cara berjalannya seperti jalannya Rasulullah. Jalan Rasulullah itu seperti jalan kita ketika kita turunan jadi cepet. Bukan tergesa-gesa tapi cepat. Ketika beliau melihatnya, beliau menyambutnya, "Selamat datang putriku." Lalu didudukanlah Fatimah di sebelah Rasulullah dan dibisiki. Fatimah menangis. Lalu dibisiki lagi. Dan Fatimah tertawa. Setelah beliau keluar, aku bertanya kepada Fatimah, "Kamu dibisiki beliau, lalu kamu menangis dan kamu juga tertawa. Sungguh, beritahu aku kenapa kamu menangis dan kenapa pula kamu tertawa." Fatimah menjawab, "Aku tidak memberitahukan rahasia Rasulullah." Pada saat Rasulullah belum meninggal, diam Fatimah. Fatimah tidak ngomong apa-apa, apa yang dibisiki oleh Rasulullah. Lalu setelah beliau meninggal, aku berkata kepada Fatimah, "Sungguh aku ingin engkau memberitahukanku." Jawab Fatimah, "Sekarang aku mau." Yang pertama beliau bersabda, "Malaikat Jibril biasa membacakan Al-Quran setahun sekali pada saat Ramadan, pada saat Ramadan. Dan tahun ini Malaikat Jibril membacakan 2 kali. Aku merasa ajalku sudah dekat." Ini cerita Rasulullah dibisikkan ke Aisyah Fatimah ya. "Karena itu tingkatkanlah takwa dan bersabarlah. Aku sangat bangga padamu." Lalu aku menangis. Ketika melihatku sedih, beliau bersabda, "Tidakkah kamu suka menjadi pemimpin para wanita sedunia atau pemimpin wanita umat ini?" Pada saat Rasulullah masih sehat, Al-Quran itu diturunkan cuma sekali pada saat Ramadan. Tapi ketika Rasulullah sedang sakit, diturunkan 2 kali. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu akan mendekati ajalnya. Itulah yang bikin Fatimah menangis. Namun dihibur oleh Rasulullah. "Tidakkah kamu suka menjadi pemimpin para wanita sedunia atau pemimpin wanita umat ini?" Maka Fatimah tertawa. Aisyah menceritakan bahwa dia pernah berkata kepada Fatimah, "Apa yang membuatmu menangis ketika dibisiki Rasulullah dan apa yang membuatmu tertawa ketika dibisiki beliau yang kedua kali?" Fatimah menjawab, beliau memberitahu bahwa sakitnya ini akan berakhir dengan kematian. Maka aku menangis. Setelah itu beliau memberitahu bahwa aku adalah keluarga yang paling cepat menyusulnya. Beliau juga bersabda, "Kamu," maksudnya Fatimah ya, "kamu adalah pemimpin para wanita surga selain Maryam binti Imran." Maka aku tertawa. Jadi Fatimah sudah tahu bahwa Rasulullah itu akan meninggal.
Sebelum Rasulullah meninggal, kaum muslimin itu sudah berhasil kembali ke Mekah. Kemudian di sana orang-orang yang dari Madinah tadi kembali berhijrah lagi ke Mekah ya. Orang-orang dari delegasi suku-suku itu masuk Islam dan memberikan jizyah bagi pemimpin Islam yang ada di sana gitu ya. Pasukan Islam berhasil mengusir pasukan Romawi dan Islam sudah masuk ke seluruh wilayah Arab di sana ya, sudah berhasil. Muaz menceritakan bahwa ketika Rasulullah mengutusnya ke Yaman, beliau mengantarnya sambil memberikan pesan kepada Muaz di atas kuda. Dan Rasulullah berjalan. Di antara pesan beliau, Muaz, setelah tahun ini sepertinya kamu tidak bisa menemuiku lagi. Dan kamu akan mendapati masjidku ini juga kuburanku. Muaz menangis karena perpisahannya dengan Rasulullah. Kemudian Rasul memandang ke arah kota Madinah dan berkata, yang paling berhak mencintaiku adalah orang-orang yang bertakwa, siapapun dan dimanapun mereka berada. Tanda lain adalah Rasulullah kalau itikaf itu biasanya 10 hari. Tapi pada saat beliau sakit itu, Rasulullah membiasakan dirinya untuk beritikaf 20 hari. Pada saat Ramadan ya. Jibril yang biasanya setahun sekali pada saat Ramadan itu membacakan Al-Quran sebanyak 2 kali. Jadi memang sudah ada tanda-tanda ya.